Doc, how many does that make? 25? Hai Sinemania di mana saja berada. Kembali lagi bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Film yang diproduksi tahun 1988 ini merupakan film genre action western yang disutradarai oleh Christopher Cain, ditulis oleh John Fusco. Berkisah tentang petualangan William Henry Bonney atau yang lebih dikenal dengan nama Billy the Kid. Berlatar belakang kejadian baku tembak di Lincoln County, New Mexico yang terjadi di era waktu 1877 sampai 1878. Sejarawan Dr. Paul Hitton mengungkapkan bahwa film Young Guns adalah kisah yang paling akurat dari sejarah kehidupan Billy the Kid di masa lalu. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita mulai bahasannya. Suatu hari John Tunstall dan bodyguardnya Doc Scarlett sedang berada di New Mexico. Mereka mendengar suara tembakan, dan setelah itu seorang pemuda berlari menghindari beberapa orang yang mengejarnya. Pemuda itu bersembunyi di dekat kereta Tunstall. Ketika Tunstall melihatnya, dia menodongkan senjata. Dia adalah William Henry Bonney, atau yang nantinya akan dikenal dengan nama Billy the Kid. Tapi senapan Doc Scarlett juga sudah mengarah padanya. John Tunstall menyuruhnya naik ke kereta. Kemudian mereka bertiga bergerak meninggalkan kota. Mereka sampai di peternakan Tunstall di daerah Lincoln County. John Tunstall mempekerjakan Billy di peternakannya. Hari pertama Billy bekerja, dia berkenalan dengan Chavez dan Charlie yang diberi tugas sebagai regulator, yaitu petugas penjaga keamanan properti milik John Tunstall. Malamnya mereka makan malam bersama. Stephen dan Charlie masih saja mengejek Billy yang diberi tugas untuk memberi makan babi. Tunstall yang cukup tegas menyuruh mereka minta maaf pada Billy. Setelah itu Dick Breuer bertanya benarkah Billy pernah membunuh orang. Billy membenarkan bahwa dia pernah membunuh orang yang mengejeknya. Stephen dan Charlie menelan ludah karena mereka baru saja mengejek Billy. John Tunstall sangat memperhatikan anak-anak muda itu. Setelah makan, dia mengajari mereka membaca dan menulis. Pada suatu hari, peternakan Tunstall didatangi oleh Lawrence Murphy yang membawa penegak hukum. Murphy mengatakan bahwa anak-anak berandalan yang dikumpulkan Tunstall telah mengganggu properti miliknya, tapi Tunstall membantah hal itu. Ternyata itu hanya alasan Murphy saja. Yang jadi masalah sebenarnya adalah persaingan bisnis. Murphy sentimen pada Tunstall karena di beberapa urusan Tunstall selalu mengalahkannya. Murphy membujuk Tunstall untuk bekerja sama, tapi Tunstall menolak. Akhirnya Lawrence Murphy dan kelompoknya pergi setelah mengancam Tunstall. Beberapa hari setelah itu, John Tunstall didatangi oleh bekas anak buah Murphy yang bernama James McCloskey. Dia meminta pekerjaan pada John Tunstall. Tunstall pun menerimanya dan memberi James tempat menginap. Pada malam pergantian tahun, wali kota New Mexico mengadakan pesta rakyat. Di pesta itu, Billy berkenalan dengan Pat Garrett. Doc Scarlett bertemu dengan seorang gadis berkebangsaan Cina bernama Yensun. Yensun ternyata adalah anak angkat Lawrence Murphy. Ketika Murphy mengetahui bahwa Doc adalah anak buah Tunstall, dia meninggalkan pesan yang berupa ancaman untuk disampaikan pada John Tunstall. Setelah mereka pergi, Alec McSween memberitahu Doc bahwa Yensun bukanlah anak angkat Murphy, melainkan seorang wanita penghibur yang disewanya. Murphy menyuruh salah satu anak buahnya mencari gara-gara dengan Tunstall. Tapi dengan sigap, Charlie melindungi Tunstall. Mereka berkelahi. Charlie menghajar pria besar itu berkali-kali. Tunstall dan The Regulator kembali ke peternakan di pagi hari. Di perjalanan mereka melihat sekumpulan belibis.
Anak-anak muda itu tidak tahan untuk tidak memburunya. Mereka meninggalkan Tunstall dan mengejar belibis-belibis itu. Ketika Tunstall terpisah dari kelompok, muncul segerombolan koboi di belakangnya dan langsung menghujani Tunstall dengan peluru. Setelah membunuh Tunstall, para koboi itu mengejar deregulator. Doc Scarlet yang melihat musuh terlalu banyak mengarahkan kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Ternyata para koboi itu adalah anak buah Lauren Murphy. Alec McSween selaku pengacara Tunstall berencana untuk menuntut Murphy, tapi wali kota tidak berani mengganggu Murphy. Akhirnya wali kota mengangkat Billy dan kawan-kawannya sebagai deputi khusus dan diberi wewenang untuk menangkap Lauren Murphy. Mereka mulai mencari dan mendatangi para koboi yang terlibat dalam penembakan Tunstall. Mereka memulainya dari Henry Hill. Go on, Billy. See if Hill's in there. If he is, bring him to us. Yeah, give me 2 cars. Tapi Billy tidak menangkap Henry. Billy malah menembaknya. By the way, you're under arrest. Terjadilah pertempuran di tempat itu. Dalam baku tembak itu, Henry Hill dan 8 orang pengunjung tempat itu tewas. Sejak itu, kelompok mereka dikenal dengan nama The Kid karena memang mereka semua masih berumur remaja. Doc menemui Yunsun dan menyuruhnya menyampaikan pesan pada Murphy. Murphy tidak tinggal diam. Dia mengerahkan para bounty hunter untuk mengejar geng The Kid. Sekelompok bounty hunter berhasil menemukan tempat mereka. Tapi kesigapan The Kid membuat para bounty itu berhasil mereka tangkap. Tiba-tiba Billy merasa ada mata-mata di antara mereka. Billy mencurigai James McCloskey yang sebelumnya adalah anak buah Murphy. Tanpa ragu, Billy menembaknya di depan semua orang. Akhirnya The Kid menghabisi para bounty hunter itu. Para pemuda itu kesal terhadap Billy yang memulai pembunuhan demi pembunuhan. Tapi semuanya sudah terjadi. Doc mengajak mereka meninggalkan tempat itu dan menyusuri sungai. Keesokan harinya mereka membaca berita di surat kabar tentang pembunuhan yang terjadi kemarin. Lauren Murphy menyewa tentara bayaran bernama John Kinney dan Anna Benz untuk menghabisi geng The Kid. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Lincoln County. Ketika mereka beristirahat, Charlie melihat Backstreet Robert mendatangi tempat itu. Robert ternyata mengincar hadiah $150 untuk merobohkan geng The Kid. Terjadi baku tembak di sana. Robert ternyata cukup handal. Dia berhasil mengenai Chavez dan Doc. Chavez? What? Damn, last week. Bahkan Dick Brewler tewas dengan 3 peluru yang bersarang di dadanya. Karena merasa sulit untuk membunuh Robert yang berlindung di kamar mandi itu, akhirnya deregulator meninggalkan peternakan Tunstall. Doc Scarlet sepertinya punya tujuan berbeda. Dia berencana mengunjungi orang tua Dick di Vermont dan mengobati tangannya yang tertembak. Setelah Doc pergi, terjadi perdebatan di antara mereka. No more. I told you I would find Kill, or that way. the only bastards that are gonna get killed are us two. Murphy and his politicians have taken more blood from me than they ever. You see, Murphy and Company was under government contract to supply us with beef. And then they opened a fire on us. I got away, only me. My mother was cut by a saber from her privates to her neck. Everybody on my reservation was butchered, and it means nothing to me! And that's when John Tunstall found me. Billy ingin meneruskan memburu para pembunuh John Tunstall, sementara Chavez sudah tidak ingin bertempur lagi. Ternyata Doc Scarlet tidak menuju Vermont. Pada malam harinya dia menyelinap ke kamar Yunsun. That's the man that eats people. To a slave. Doc membujuk Yunsun agar mau meninggalkan Murphy dan ikut bersamanya. There's a railroad going to me. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar. Ketika Murphy masuk, Doc sudah kabur lewat jendela.
Keesokan harinya Doc kembali menemui kelompoknya. Billy senang sekali. Dia lalu menceritakan niatnya untuk membunuh Sheriff Bradley. Billy dan rombongannya masuk ke New Mexico. Billy mengikuti sheriff yang sedang berjalan di kota itu. Billy memancing Sheriff Bradley dengan melemparkan topinya. Ketika Bradley lengah, Billy menembak Bradley dengan senjatanya sendiri. Rombongan Bradley tidak tinggal diam. Akhirnya terjadilah baku tembak di kota. Keempat deputi sheriff itu terbunuh oleh deregulator. Kejadian itu membuat Alex McSween marah. Dia mengatakan gara-gara menembak sheriff, maka wali kota mencabut wewenang para anak muda itu. Dengan dicabutnya wewenang deputi, maka mereka sekarang menjadi buronan resmi pemerintah. Pemerintah menyatakan Billy sebagai buronan dengan hadiah $200. Bahkan tentara Amerika pun dilibatkan untuk menangkap mereka hidup atau mati. Tapi Billy berpikir lain. Dia sengaja membuat keributan agar orang-orang di pemerintahan mengetahui bahwa kondisi ini justru terjadi karena pengusaha-pengusaha licik seperti Murphy yang bekerja sama dengan para pejabat korup dan menindas masyarakat. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Billy bukanlah penjahat. Dia orang yang sangat setia kawan dan peduli sesama. Tapi dia bisa menjadi sangat kejam dan berdarah dingin pada orang-orang yang menyakitinya. Billy tidak bisa melupakan apa yang dilakukan Murphy terhadap John Tunstall karena John sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Billy membuang lencana deputinya, diikuti oleh rekan-rekannya yang lain. What the hell happened, Doc? You can't get out. I'm sorry. Mereka melanjutkan perjalanan dan mampir di sebuah bar. Ternyata orang-orang di bar itu tengah membicarakan hadiah $200 untuk kepala Billy the Kid. Billy mendatangi orang yang mengatakan akan membunuh Billy demi $200. Kemudian dia meminjam senjatanya. Pria itu dengan bangga memberikan senjatanya pada Billy. Have a look. Okay, let's have a little round of stone fence. Diam-diam Billy mengeluarkan pelurunya dan mengembalikan senjata itu pada si pria. Tiba-tiba Billy melihat ke kaca dan mengatakan bahwa dia melihat Billy the Kid. Si pria itu mulai kesal dan merasa terganggu. Billy kemudian bersiul. Siulan khas Billy yang diketahui semua orang. Pria itu sadar bahwa remaja di hadapannya tak lain adalah Billy the Kid. Dia mencabut senjatanya dan menodongkannya pada Billy. Dengan santai dan terus bersiul, Billy mencabut pistolnya. Pria itu menembak, tapi senjatanya tak lagi berpeluru. Tak lama, sebuah timah panas menembus dadanya. Bahkan deregulator pun terpana melihat kesadisan Billy. Dia bisa membunuh lawan tanpa menghentikan siulannya. Tiba-tiba Charlie masuk dan mengatakan bahwa John Kinney sedang menuju ke sana. Deregulator pun segera melarikan diri. Ketika mereka sedang beristirahat, Doc menanyakan tujuan pelarian mereka pada Billy, karena sepertinya mereka hanya berputar di daerah New Mexico saja, dan arah mereka mengarah kembali ke Lincoln County. Billy membenarkan bahwa mereka memang bertujuan untuk kembali ke Lincoln County. Semua anggota deregulator terkejut mendengarnya. Ternyata Billy berencana kembali ke Lincoln County dan membunuh Murphy untuk menghancurkan pengikutnya. Hal ini ditentang oleh Chavez dan Charlie, karena jumlah lawan mereka jauh lebih banyak. Terjadilah perdebatan. Di sini terlihat bahwa deregulator sebenarnya tidak suka cara berpikir Billy yang terlalu ekstrim. Tapi karena terjebak situasi, mereka tak bisa untuk tidak mengikutinya. Mereka sampai di sebuah desa di pinggiran Old Mexico. Penduduk di sana menyambut mereka dengan ramah. Charlie bahkan jatuh cinta dan menikahi seorang gadis di sana. Tapi pada malam pernikahan Charlie, Pat Garrett muncul di sana dan menemui Billy. Garrett mengatakan pada Billy bahwa Murphy berencana menghabisi Alex Swan dan istrinya di Lincoln County. Mendengar itu, Billy segera mengumpulkan rekan-rekannya dan berencana menyelamatkan Alex. Charlie yang baru menikah pun tak mau ketinggalan walaupun rekan-rekannya melarangnya untuk ikut. Mereka datang tepat waktu. Alex dan istrinya masih berada di rumah.
Tapi tak lama setelah deregulator sampai di sana, muncullah orang-orangnya Lauren Murphy mengepung tempat itu. Bahkan tentara Amerika yang dikomandoi Kolonel Nathan juga ada di sana. Charlie! Sepertinya berita yang dibawa Pat Garrett adalah sebuah jebakan untuk Billy dan deregulator. John Kinney meminta Billy keluar dan menyerah. Tapi bukan Billy namanya jika dia mau menyerah. Terjadilah baku tembak di sana. Rumah Alex One dihujani peluru. Billy memancing Pepin untuk menunjukkan posisi Crawford yang selalu bersamanya. Begitu Pepin bersuara, Billy langsung menembak Crawford. Crawford pun tumbang. Pasukan pemerintah kembali menghujani rumah Alex dengan peluru. Ketika tembakan berhenti, Billy kembali mengatur posisi. Tak ada pilihan lain bagi deregulator kecuali bertempur mati-matian. Malam pun turun. Mereka sama-sama menahan tembakan. Satu sama lain tak ada yang berani maju dan mereka tetap berada di posisi masing-masing sampai pagi datang. Pagi hari terlihat Lauren Murphy, Yensun dan Hakim Bristol mendatangi tempat itu. Tiba-tiba Yensun turun dari kereta dan berlari ke arah rumah. Dia berhasil masuk ke rumah itu dan bertemu dengan Doc Scarlett. Sementara di luar, Kolonel Nathan merencanakan penyerangan militer berkekuatan penuh. Para tentara pun mulai kembali menembak. Ketika tembakan berhenti, mereka melemparkan api untuk membakar rumah Alex Sound. Kolonel Nathan memberi peringatan agar menyerah. Charlie akhirnya sampai pada titik batas ketakutannya. Dia menjadi nekat dan mulai menembak melalui jendela. Billy pun menyemangatinya. Doc menyuruh Alex membawa istrinya Susan untuk keluar dari sana. Deregulator memecahkan jendela lantai 2 agar mereka bisa menembak. Mereka membuang barang-barang keluar dari jendela itu. Tapi tiba-tiba sebuah kotak besar yang mereka buang terbuka. Billy muncul dari dalam kotak itu dengan 2 pistol di tangannya. Blokade para pengepung pun terbuka. Saat yang sama, rekan-rekannya keluar dari rumah dan menembak sambil mencari jalan untuk menembus blokade itu. Ternyata Chavez yang menghilang kembali dengan membawa 3 ekor kuda. Tapi sebelum mereka berhasil melarikan diri, Charlie tertembak. Namun peluru terakhirnya berhasil membunuh John Kinney. Dan itu memberikan kesempatan Billy dan Chavez untuk melarikan diri. Tapi sayangnya Steve juga harus jadi korban. Para tentara itu bahkan menembak Alex Sound yang tak bersenjata. Billy, Chavez, dan Doc Scarlett yang membawa Yensun berhasil meloloskan diri. Murphy kesal sekali. Dia melihat ke arah perginya ketiga orang regulator itu. Tapi tak disangka-sangka Billy kembali. Dan dia berhasil menembak Murphy tepat di kepalanya. Lauren Murphy tewas. Terbalas sudah dendam John Tunstall. Sampai di sini dulu bahasan tentang film ini guys. Bagaimana kisah terbunuhnya Billy the Kid oleh Pat Garrett akan kita bahas pada video selanjutnya. See you!